Halo guys, kembali lagi di channel Kontraktor versus Owner. Nah, dalam video kali ini sih Mimin ingin bahas mengenai pertanyaan ataupun survei-survei yang Mimin sudah share ya dari awal hingga akhir di tab community ini. Nah, teman-teman yang belum sempat ikutan ya bisa ikutan juga sih, tinggal pilih aja kok polling-pollingnya kayak gitu. Oke, kita mulai dari yang paling lama dulu lah ya. Oke, yang pertama ini, nah kita ingin tahu nih untuk subscriber kontraktor face owner banyakkan apa? Ternyata banyakannya itu bekerja di bidang teknik sipil ya. Nah, yang kedua itu sedang kuliah di bidang teknik sipil. Oke, jadi lebih banyak seputar bidang pekerjaan. Oke, terus, nah konten yang sering ditonton ternyata mayoritas lebih suka konten tech lah ya dibanding konten penjualan ataupun social project. Oke, sebagai masukan juga sih ini. Lanjut. Nah, oke, ini pertanyaannya sudah mulai nih. Benar atau salah dalam prinsip bangunan tahan gempa kekuatan balok harus lebih besar dari kolom? Nah, ternyata mayoritas menjawab salah ya. Terus ya, ini jawabannya sih memang salah sih. Dalam prinsip bangunan tahan gempa kekuatan kolom itu harus lebih besar dibandingkan dengan balok. Kenapa? Karena kita menganut prinsip strong column weak beam, yang dimana kolom harus lebih kuat daripada balok supaya sewaktu terjadi gempa yang terjadi kerusakan terlebih dahulu itu adalah balok, bukan kolom. Kalau kolom yang rusak terlebih dahulu, maka bangunan tersebut dapat ambruk. Gitu sih. Itu konsep sederhananya lah, kayak gitu. Oke, lanjut. Benar atau salah jika batu bata dapat digunakan sebagai backcasting untuk pekerjaan parket maupun roof? Nah, ini dari 6 vote semua jawab benar ya. Nah, dan jawabannya juga benar sih. Benar, kalau batu bata itu biasanya untuk pekerjaan parket ataupun roof, bisa ya untuk sebagai backcasting gitu atau foamboard. Ya, supaya gampang aja segitu, nggak usah dilepas-lepas lagi. Ya, dan untuk mempercepat pekerjaan juga sih kayak gitu bisa. Lanjut, keahlian bidang teknik sipil Anda dan tulis alasannya. Oke, dari subscriber kontraktor versus owner dari 14 vote, mayoritas bidang keahliannya di struktur ya, kemudian sebagian kecil di MK, belum ada yang bidang keahlian di BOT ataupun transport. Oke. Terus, true or false, pada sistem bangunan tahan gempa digunakan tulangan polos pada elemen penahan gempa seperti balok. Nah, ini udah jelas banget ya, jawabannya pasti false, salah. Sesuai syarat SNI, kita tidak boleh menggunakan tulangan polos untuk bangunan tahan gempa. Harus menggunakan tulangan ulir, begitu. Oke, lanjut. True or false, jika semakin tinggi suatu bangunan, maka beban gempa yang diterima gedung juga semakin besar. Nah, dari 14 vote semua jawab benar ya. Nah, ini jawabannya juga benar sih. Ya, logika aja, karena gaya itu kan rumusnya kan massa dikali percepatan. Nah, jika bangunan semakin tinggi, tentunya massa bangunan semakin besar dong. Nah, jadi gayanya juga semakin besar, gitu. Kayak gempanya juga dia semakin besar dengan percepatan gempa yang sama. Gitu sih. Jadi jawabannya benar ya, true. Oke, terus tes pengetahuan. Nah, momen adalah hasil perkalian antara, ini gampang ya, momen itu pasti gaya dikali lengan atau gaya dikali panjang. Nah, mayoritas sudah jawab benar sih. Oke, lanjut. Mana pernyataan yang salah pada prinsip bangunan tahan gempa? Nah, kekuatan geser dari elemen struktur lebih lemah dari momennya. Pernyataannya ini salah ya. Kekuatan geser pada elemen struktur itu harus lebih kuat daripada momennya. Jadi ibaratnya kegagalan pada struktur itu harus gagal karena momen. Kita tidak boleh mendesain struktur itu gagal karena geser. Kenapa? Karena kalau gagal terhadap geser
ya bangunan tersebut bisa langsung ambruk gitu. Kalau gagalnya karena momen, nah jadi ibaratnya kalau bangunan itu eh, gagal karena momen, dia ada tanda-tanda gitu. Tandanya gimana? Ya bisa aja baloknya melendut atau platnya melendut gitu. Nah itu berarti udah tanda-tanda bangunan tersebut sudah mau gagal gitu sih. Jadi kita ada waktu untuk bisa melarikan diri dari bangunan tersebut. Nah, jadi jawabannya ini ya, kekuatan geser pada elemen struktur harus lebih kuat daripada momennya. Jadi ini pasti pernyataan yang salah. Oke. Kolom harus lebih kuat dari balok. Nah ini sudah benar ya, strong column with beam. Kekuatan momen keluarga lebih besar dari momen nominal. Nah ini juga pernyataannya benar karena momen probable itu 1,25 kali ya daripada momen nominal. Terus semakin tidak beratur suatu bangunan, konsekuensi gaya jadi besar. Nah ini benar juga sih karena pernyataannya, karena kalau suatu bangunan tidak beratur ya otomatis pasti porsinya lebih besar dong. Nah, ada syaratnya tuh di SNI kalau ada syarat itu ketidakberaturan. Nanti kalau ketidakberaturan ini tidak terpenuhi, maka ada gaya-gaya yang harus diperbesar kayak gitu. Jadi bisa dicek aja di SNI ya. Terus sengkang pada bagian lapangan dibuat lebih longgar daripada tumpuan. Nah, ini pernyataannya juga benar ya. Karena sengkang itu kan untuk menahan gaya geser, dan gaya geser pada tumpuan itu lebih besar daripada gaya geser di lapangan. Jadi otomatis sengkang pada tumpuan itu harus lebih rapat ya dibanding dengan lapangan, atau yang lapangan harus lebih longgar daripada tumpuan supaya hemat sih.